Suara saya sudah terdengar jelas dan kemudian pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait bagaimana kita dalam mencari sebuah literatur yang dimana hampir semua peneliti maupun juga Bapak Ibu dosen yang saat ini lagi melakukan penelitian terkadang terkendala dengan literatur yang ingin kita cari. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, terkadang kita sudah menemukan satu jurnal atau dua jurnal ternyata cuma jurnal tersebut yang relevan dengan apa yang kita ingin tulis. Dan pada kesempatan ini saya sedikit mereview bagaimana cara dalam mencari sebuah literatur atau jurnal yang ingin kita gunakan. Ya, baik. Di sini sudah terlihat ada beberapa dan saya coba mengambil yang mungkin di antara semua ini Bapak Ibu sudah mengetahui di mana terlihat di sini ada data DAX. Data DAX ini pasti sudah sering digunakan juga baik bagaimana hasil kajian nasional dan maupun juga di provinsi. Kemudian di sebelah kanan atas di sini ada PubMed. PubMed ini juga sudah terkenal untuk jurnal-jurnal yang dihasilkan dan juga banyak menjadi rujukan kita dalam mengambil literatur yang untuk ditulis. Dan kemudian di sebelah kiri bawah ini sebuah situs jurnal juga yang dimiliki oleh WHO dan di sana juga ada beberapa jurnal, bukan cuma jurnal kesehatan, namun juga ada jurnal pertanian dan jurnal-jurnal lain yang relevan yang bisa juga kita gunakan. Dan kemudian di sini sebelah kiri bawah, kanan bawah itu ada Health System Evidence. Ini juga salah satu jurnal, situs jurnal yang bisa kita gunakan dalam mencari sebuah literatur yang relevan yang kita coba tulis. Ya, di sini kita tahu bahwa hampir setiap tahun jurnal-jurnal yang diterbitkan itu sangat banyak dan di sini tahun 2010 saja di mana terlihat bahwa hampir setiap tahun ada beberapa jurnal itu yang sama dan kemudian untuk artikel kesehatan sendiri perharinya itu ada sekitar 6.500 jurnal yang terbit dan kemudian untuk di PubMed sendiri itu ada sekitar 1.800 jurnal yang terbit perharinya dan sedangkan per tahun itu ada sekitar 20.000 jurnal yang terbit dan ini bisa terlihat bahwa tahun 2010 saja sudah berapa jurnal yang terbit, apalagi dengan tahun yang saat ini, yang apalagi saat ini terkait dengan COVID, pasti ada banyak jurnal juga yang membahas tentang COVID. Ini tergantung situasi saat ini, seperti itu. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama basic computer search option dan toolbar types-nya. Nah, di sini untuk basic computer dan pasti di sini Bapak Ibu ada sudah menggunakan, ada juga yang belum menggunakan. Di sini saya memaparkan ada satu boolean, ada truncation, kemudian dari frasenya, dan kemudian lagi yang kedua di sini kita bisa melihat bagaimana mencari sebuah literatur berdasarkan kosakata atau berdasarkan dari indeks komputer yang sudah ditampilkan di jurnal tersebut. Dan di sini kita melihat pada sistem ABC Computer Searching. Yang pertama tadi boolean, dan di sini boolean maksudnya adalah ada 2 kosakata. 2 kosakata ini kita akan gunakan. Hanya yang jadi pertanyaannya adalah dari 2 kosakata ini apakah yang muncul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan terkadang kita sudah menuliskan kata kunci yang ingin digunakan dan ternyata kata kunci yang kita gunakan itu sangat banyak sekali jurnal yang muncul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Dan di sini juga kita menggunakan N. Maksud menggunakan N ini adalah 2 kosakata tadi yang awalnya muncul banyak, kita mencoba mengambil 2 kosakata yang sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi akan muncul 2 kosakata yang misalnya medical dengan check up. Berarti kosakata yang akan muncul adalah medical dan check up. Seperti itu. Kemudian lagi or. Or ini adalah 2 kosakata tadi, misalkan medical dengan check up, namun kosakata yang akan muncul adalah bisa saja medical, bisa saja check up. Jadi dia 2 kali lebih besar dari yang penggunaan kata N. Ya, seperti ini adalah contohnya, misalnya tadi infant mortality atau medical check up. Medical check up muncul akan banyak kosakata yang akan terbit. Kemudian
infant and mortality. Jadi kita menggunakan cuma 2 kosakata saja, yang akan muncul adalah 2 kosakata itu saja. Dan kemudian misalnya tadi kita tidak menggunakan and dan tidak menggunakan or. Namun kita hanya menggunakan infant mortality. Nah, infant mortality bisa digunakan, tapi lebih spesifik adalah bisa menggunakan kata caping di atasnya, yang poin ketiga tadi, infant mortality tanda caping. Maksudnya adalah kosakata yang akan muncul yakni infant mortality saja, seperti itu. Kemudian dari truncation, di sini ada polusi. Nah, kemudian di sini kenapa pollute? Misalkan seperti karena kita terbiasa mencari jurnal atau literatur menggunakan kosakata bahasa Indonesia, dan terkadang kosakata bahasa Indonesia ditulis dalam bahasa Inggris itu memiliki banyak arti. Misalnya health. Penggunaan kata health itu bisa banyak. Maksudnya adalah penggunaan kata bintang ini adalah kita ingin mencari kosakata yang berbicara tentang health. Kenapa bisa demikian? Misalnya kayak kosakata health itu bisa saja bersinggungan dengan healthy, healthier, dan yang lainnya, seperti itu. Ini penting untuk kenapa kita ketahui bahwa terkadang tadi kita kembali lagi, untuk penggunaan kosakata yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu terkadang memiliki banyak arti. Jadi kita menggarisbawahi kosakata apa yang ingin kita cari, dan penggunaan kata bintang ini adalah kosakata yang bersinggungan dengan apa yang ingin kita cari. Ya, seperti ini juga sama cats atau cats. Itu bisa memiliki banyak arti juga. Ya, kembali ke tadi poin yang kedua, bagaimana mencari pencarian database. Yang di sini semua sudah sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa mungkin hampir kebanyakan dari kita, saya pun juga demikian, masih sering juga menggunakan biasanya menggunakan Google atau Google Scholar. Yang dimana kalau kita menggunakan Google Scholar, di sana semua kosakata itu ada. Hanya yang jadi pertimbangannya adalah ketika kita menggunakan satu kosakata tersebut diseleksi oleh komputer dengan sistem algoritma yang sudah disesuaikan juga. Nah, kemudian untuk hits kosakatanya akan muncul ya sesuai dengan hits yang algoritma dari komputer tersebut. Dan kemudian juga untuk tipe pencariannya juga kurang lebih sama. Jadi dia menggunakan sinonim dari kosakata yang kita cari. Kemudian kalau kita misalnya menggunakan kontrol PubMed, nah PubMed ini bisa dibilang beberapa ada filter-filter yang bisa kita gunakan terkait apakah kita ingin mencari systematic review atau mungkin critical penelitian atau yang lainnya, itu bisa ada di dalamnya, dan tergantung dari masing-masing jurnal tersebut di mana terbit, apakah mereka memiliki filter yang bisa kita gunakan, dan di mana untuk indeksnya sendiri kita bisa seleksi, jadi kita sesuai dengan apa kebutuhan kita. Dan kemudian untuk hitsnya sendiri, hitsnya juga sama, kita menggunakan sesuai dengan kata yang ingin kita cari, dan masuk juga dengan kontrolnya. Nah, berikut adalah Google Tips yang bisa digunakan. Yang pertama tadi kita menggunakan and, yang dimana dua kosakata yang ingin kita cari, atau or yang lebih luas tapi masih bersinggungan dengan dua kosakata yang kita coba cari, atau menggunakan frasanya. Dan kemudian tadi kalau kita menggunakan PubMed, pasti di ujungnya ada need.gov seperti itu. Dan di sini juga untuk identifikasi guideline-nya bisa dilihat, nanti bisa dicari juga bagaimana pencarian literatur. Ya, nanti saya juga di habis paparan saya juga akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana pencarian di PubMed dengan Health System Evidence. Ya, di sini untuk strategi untuk Health System Evidence, pertama kita membuka situsnya dulu, kemudian apa yang kita cari kosakatanya, misalkan sugar, kemudian nanti di dalamnya akan muncul beberapa filter yang bisa kita gunakan. Biasanya saya sering menggunakan systematic review. Kenapa? Karena systematic review itu beberapa jurnal yang dikumpulkan dan bisa terlihat bahwa ternyata untuk topik sugar itu sudah banyak yang analisis atau sudah banyak yang menulis seperti itu. Ya, seperti ini untuk situsnya bisa terlihat. Kalau sudah punya akun, silakan punya akun. Yang misalkan belum punya akun, silakan dibuat. Kemudian silakan dimasukkan kosakata. Terkadang juga kita biasanya kalau dalam mencari sebuah literatur cuma memasukkan kosakata saja, padahal ada pilihan opsi-opsi yang bisa kita gunakan, yakni advance-nya.
Dan di mana bisa terlihat di sini untuk kosakata sugarnya saja itu bisa muncul ada 16 jurnal. Dan kemudian di sini ada pilihan filter yang bisa kita gunakan, yakni dari segi domainnya, kemudian area fokusnya, dan kemudian dari segi fitur dokumen yang ingin kita cari. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya sering menggunakan systematic review, dan ternyata dari 16 jurnal yang muncul, dan ternyata menggunakan filter yang saya ingin coba cari, jadi sedikit lebih kerucut menjadi 13, seperti itu. Dan kemudian untuk PubMed sendiri, di sini bisa terlihat biasanya juga saya menggunakan MES, yang dimana MES ini sebenarnya lebih kepada pencarian sesuai dengan kosakata yang saya ingin gunakan, seperti itu. Dan di dalamnya juga kita bisa mencari penelitian-penelitian sebelumnya di PubMed, dan kurang lebih sama kenapa saya menggunakan PubMed dan juga kenapa menggunakan MES, karena saya ingin mencari jurnal yang relevan, itu yang pertama. Kemudian juga di situ sudah sesuai dengan kosakata. Jadi karena dalam PubMed itu memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan, jadi Bapak Ibu yang ada hari ini mungkin sambil juga bisa mencoba, nanti bisa dilihat bahwa di dalamnya itu bukan cuma MES saja, ternyata juga ada fitur-fitur yang lain yang bisa digunakan, dan ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, seperti ini juga MES tampilannya, bahwa misalkan kita menggunakan satu kosakata public health, dan di dalam public health itu ada memiliki banyak subkategori. Dan kemudian dalam subkategori lagi ada lagi kategori-kategori lain. Yang pertama accident, terus disease outbreak-nya, terus turun lagi ada epidemic, ada pandemik. Jadi satu kosakata itu sebenarnya bisa muncul beberapa tampilan. Jadi lebih enaknya seperti itu. Jadi kita ketika mencari sebuah literatur, jadi kita awalnya mungkin masih bingung, oh saya ingin menggunakan sebuah kosakata A, dan ternyata kosakata A ini memiliki turunan yang lain. Jadi saya lebih sedikit terucut lagi untuk mencari literatur yang relevan, yang mungkin saya bisa gunakan untuk di dalam penelitian yang saya coba tulis, seperti itu. Ya, ini contoh tampilan dari PubMed, yang dimana tadi saya menggunakan sama juga menggunakan kata sugar dan menggunakan MES. Dan terlihat di sini muncul ada beberapa topik yang bisa, subtopik yang bisa kita gunakan. Ada sugar, terus ada sugar alkohol yang lain, terus ada acidnya juga. Dan ini sebenarnya ada banyak, ada lebih dari 10. Dan semua sesuai dengan kebutuhan, karena saya memang ingin mencari lebih dalam terkait sugar. Dan di sini lebih jamak, dan saya klik. Ternyata dalam sugar itu juga ada banyak sub-subnya lagi. Dan ternyata dalam sub-subnya ini berbicara baik dari segi kesehatannya, kemudian dari segi pertaniannya juga, kimianya juga ada banyak. Dan ini kembali lagi kepada sub-sub tema atau tema utama, kemudian turun ke subtema dan subtema lainnya. Ini kembali lagi kepada bagaimana kita ingin mencari apa yang kita coba tulis, seperti itu. Ya, ini juga ada tampilan PubMed. Jadi sebenarnya PubMed ini ada dua tampilan. Yang pertama tadi, ya, yang ini sebenarnya tampilan yang lama, kemudian yang ini tampilan yang baru, dan sebenarnya kedua PubMed ini bisa diakses juga sesuai dengan kebutuhan, dan kurang lebih juga untuk database-nya kurang lebih sama isinya, hanya lebih kepada fitur pencariannya yang sedikit berbeda. Nanti kita coba sama-sama latihan juga, nanti saya coba bantu. Ya, seperti ini tampilannya kalau yang PubMed yang terbaru. Masih sama, saya juga menggunakan kata sugar juga, dan ternyata untuk penggunaan kata sugar sendiri itu muncul sekitar 502.332 jurnal, yang kalau kita buka satu persatu pasti tidak semua jurnal yang kita akan coba lihat. Dan di sini bagaimana caranya supaya kita bisa mencari jurnal yang relevan, saya coba menggunakan beberapa filter. Ya, di sini ada beberapa filter yang bisa kita gunakan, yang bisa dilihat apakah kita menggunakan 10 tahun terakhir, kemudian tipe artikelnya, dan apakah kita ingin muncul cuma abstraknya saja atau full text. Ini bisa dilihat. Dan saya menggunakan systematic review dan 10 tahun, dan ternyata dari 502.000 jurnal yang muncul, dan ketika menggunakan filter systematic review dan 10 tahun terakhir,
ternyata muncul sekitar 1.484 hasil jurnal yang bisa kita gunakan. Dan misalkan saya juga ingin menggunakan full text-nya, bisa saja jadi lebih sedikit, lebih kerucut seperti itu. Tergantung dari Bapak Ibu nanti akan menggunakan yang mana filternya. Dan kemudian pada kesempatan ini di sini juga ada beberapa systematic review yang bisa diakses oleh Bapak Ibu secara bebas dan bisa diakses juga. Dan di sini juga ada yang free untuk jurnal-jurnalnya. Dan kemudian juga ini ada jurnal-jurnal yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan juga seperti itu. Ya, mungkin terima kasih dan kita coba langsung saja saya tampilkan pencarian di systematic review. Ya, sudah tampil di layar. Ya, di sini saya coba sedikit ilustrasi untuk ya, ini agak kesulitan nih. Ya, pada kesempatan ini saya coba langsung saja ilustrasi untuk pencarian literatur. Sebagaimana yang terlihat di sini saya membuka untuk PubMed dan di sini terlihat untuk PubMed sendiri ada dua tampilan. Ya, kalau tampilan awal pertama ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau untuk tampilan kedua, ya seperti ini. Ya, mungkin saya langsung saja mengambil salah satu contoh dari policy brief yang sudah dikumpulkan. Yakni di sini saya coba lihat punya Budian. Ya, di sini Budian mencoba menuliskan bagaimana layanan primer dalam mencegah kekurangan energi kronis atau KEK. Dan kalau kita menggunakan pencarian berbahasa Indonesia, mungkin ketika muncul di PubMed tidak akan terbaca. Bisa saja terbaca, tapi jurnalnya yang muncul itu tidak banyak seperti itu. Dan di sini saya coba masukkan. Dan di sini saya coba masukkan untuk energi kronis dalam versi bahasa Inggris. Dan ternyata dari pencarian KEK ini muncul sekitar 1.933 jurnal. Dan kemudian misalkan kita menggunakan filter 10 tahun terakhir ya. Ini yang masih sering lebih relevan 10 tahun terakhir. Kemudian jurnal yang muncul itu sekitar 904. Dan tadinya awalnya sekitar 1.900 sekian dan ternyata muncul jurnalnya adalah sekitar 904 jurnal. Ini baru kita menggunakan 10 tahun terakhir. Kemudian bagaimana kita menggunakan systematic review. Dan ternyata hasil yang didapatkan adalah ada 8 jurnal. Dan di sini jurnal-jurnal ini yang bisa kita gunakan melihat bahwa ternyata penelitian terkait KEK ini dalam 10 tahun terakhir yang membahas ada 8 yang relevan. Maksudnya relevannya adalah karena kita menggunakan systematic review bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sudah dirangkum menjadi satu dan kita bisa melihat di dalamnya ternyata penelitian berbicara KEK ini ternyata seperti ini gambarannya. Dan ini disesuaikan lagi per masing-masing jurnal yang muncul ini apakah ada yang relevan atau tidak, atau mungkin sedikit menambah bahan dalam menulis seperti itu. Ini baru untuk
jenis PubMed. Kemudian bagaimana untuk PubMed yang satunya lagi? Ya, bagaimana dengan PubMed satunya lagi, dan kita coba buka. Ya, baik. Ya, di sini saya coba menggunakan penggunaan kata cake dalam bahasa Inggris. Dan ternyata di dalam penggunaan kata tadi ternyata tidak muncul. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa kita menggunakan mesh. Kenapa penggunaan mesh? Karena di dalam mesh ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kosakata. Dan di sini kalau kita melihat untuk pilihan penggunaan pencarian itu ada banyak, dan bisa terlihat apakah kita ingin mencari semua database atau berdasarkan kriteria yang ingin kita gunakan. Dan di sini ada banyak juga pilihannya, dan pasti nanti tampilan jurnalnya akan berbeda. Dan pada kesempatannya saya menggunakan mesh karena saya ingin mencari sebuah jurnal sesuai dengan kosakata yang saya ingin cari. Dan kita kembali lagi ke yang tadi. Misal kita menggunakan kata nutrition. Bagaimana dengan kata nutrisi? Dan ternyata di sini untuk pencariannya sendiri ada banyak jenis sub tema dari kosakata yang kita cari. Apakah kita ingin melihat dari segi sainsnya, ataukah kita melihat dari segi statusnya, ataukah melihat dari segi anaknya atau orang tuanya, atau dari segi hewan atau terapinya. Di sini ada banyak, dan di sini Bapak Ibu silakan mencari sesuai dengan subtema yang kita coba lihat. Dan karena sini kita berbicara terkait cake, mungkin saya coba ambil satu dulu, status nutrisi ya. Coba kita klik saja. Dan ternyata di sini ada banyak lagi subtemanya dari status nutrisi. Apakah kita mulai dari segi epidemiologinya, etiologinya, psikologinya, standarnya, atau dari segi genetiknya, atau berdasarkan statistik dan numerikalnya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat dari segi statistiknya, tinggal dicentang saja. Kemudian centang lagi kalau segi standarnya. Dan kemudian Bapak Ibu langsung klik di sini, di add, dan kita coba search. Ya, tampilannya kurang lebih sama tadi, kembali ke PubMed yang awal, namun di sini sudah terlihat jelas bahwa ternyata dari penggunaan kosakata nutrisi, kemudian dikerucutkan menjadi status nutrisi, dan kemudian lagi kita melihat subtema dari segi numerikalnya dan standarnya, ternyata muncul dari sekian banyak jurnal yang ada di PubMed menjadi 253 jurnal. Dan sama lagi kita mencari, dan ini sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu mau ingin menggunakan yang mana. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan 10 tahun terakhir karena masih terbilang relevan dengan kondisi saat ini. Dan ternyata terlihat dari 200 data tadi menjadi 196 jurnal. Dan kemudian masih sama, kalau saya ingin menggunakan systematic review, ternyata dari hasil jurnal yang didapatkan menjadi 2, seperti itu. Jadi di sini kita sedikit dipermudah, kembali lagi tadi yang di awal, untuk metode pencarian. Kalau kita menggunakan metode pencarian berdasarkan fitur yang ada di jurnal, itu mereka sudah memiliki fitur atau filter yang nanti kita bisa gunakan. Kita tinggal mengetik seperti itu. Kalau misalnya menggunakan by komputer, seperti tadi, kalau menggunakan by komputer, kalau kita tidak menggunakan teknik Boolean, itu akan sangat susah untuk mendapatkan jurnal yang relevan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari, seperti itu. Dan nanti untuk teknik Boolean juga saya akan coba gunakan di Google Scholar. Ya, ini untuk tadi penggunaan PubMed. Kemudian
bagaimana dengan hal sistem evidence? Ya, sama juga tadi, kalau kita langsung klik di sini, sebenarnya bisa, tapi kalau saya lebih sering langsung saja ke advance-nya, yang dimana supaya kita bisa melihat pilihan fitur-fitur jurnal yang coba kita cari, seperti itu. Dan di sini kita coba cari lagi, misalnya, ya, misalnya tadi masih cake, kita coba cari kata cake, apakah muncul? Oh, ternyata tidak muncul. Berarti kita coba cari lagi. Kita coba cari lagi nutrition. Oke, dan ternyata muncul ada sekitar 234 jurnal yang, ya, di sini ada banyak, nanti tinggal disesuaikan saja, dan kita kembali lagi kepada fitur atau filter yang disediakan. Di sini ada domain, di sini ada banyak. Kalau kita lihat, kita ingin melihat dari segi apanya, pemerintah, keuangan atau delivery-nya, kemudian kalau dari segi disease-nya, berbicara apa yang ada. Di sini ada terlihat apakah dari segi HIV, tuberkulosis, malaria, nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini sektor, terus kemudian area fokusnya, apakah kita ingin berfokus umum atau beberapa negara, di sini juga ada, bisa digunakan filternya. Kemudian turun lagi ke paling bawah, ya, untuk jenis dokumennya, dan di sini jenis dokumen kita menggunakan tipe, di sini ada evidence-nya kalau mau ingin menggunakan, atau sebatas overview, ataukah kita langsung saja ke systematic review. Nah, saya sering di sini kita mengambil systematic review dengan sesuai dengan, ya, ada 2 pilihan, dan kita kembali lagi, dan ternyata dari total yang di awal, ketika kita menggunakan filter systematic review, alhasil di sini mendapatkan 167 jurnal, seperti itu. Dan di sini kalau misalkan Bapak Ibu lagi kembali menggunakan waktu, misalnya, ya, di sini bisa ditulis tahun berapa, 2010 sampai 2021 misalnya, atau 2011, ya. Saya coba gunakan. Ya, ternyata dari 167 menjadi 127 jurnal yang muncul. Dan ini kembali lagi kepada Bapak Ibu, nanti akan menggunakan kosakata apa, kemudian menggunakan filter yang mana. Harapannya dari sekian banyak topik atau dari segi banyak filter ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuai dengan jurnal yang apa yang dicari, seperti itu. Ya, pada kesempatan ini juga saya coba memperkenalkan salah satu pencarian literatur juga yang dimiliki oleh WHO, yang salah satunya terkait kesehatan, yakni Hinari. Dan di sini juga kurang lebih sama, untuk mengaksesnya kita akses konten. Nah, di sini ada banyak, Bapak Ibu ingin mencari jurnal atau mencari buku. Nah, di sini ada banyak pilihan, tinggal silakan dibuka nanti. Dan sama lagi, kalau saya lebih sering menggunakan advance-nya karena saya ingin melihat kira-kira di dalam pencarian jurnal ini ada memiliki fitur-fitur apa. Ya, di sini kurang lebih sama. Dan di sini kalau kita lihat satu persatu, di sini ada banyak jenis fitur yang bisa kita gunakan dari segi konten, tipe kontennya. Ini ada banyak, ada dari segi buku, dataset, terus dari segi pemerintah, magazinnya juga ada, jurnalnya, bahkan newsletternya juga banyak. Terus dari segi disiplin ilmunya, di sini ada banyak juga, bukan cuma kesehatan, tapi juga ada antropologi. Terus dari segi biologi, komputer, engineering, education, semua ada banyak di sini. Semua kembali lagi kepada sesuai dengan apa yang kita cari.
Kemudian dari segi penggunaan bahasa juga ada banyak yang ingin dicari seperti apa. Terus kemudian ada limitnya, tipe pencariannya gimana. Ya, di sini juga ada banyak apa kita ingin mencari segi bukunya atau newspaper atau disertasi. Di sini ada banyak pilihan. Dan kita kembali lagi ke awal bahwa kita ingin coba kita menggunakan kata kronik. Di sini ada all field. Di sini ada banyak pilihan karena di sini kurang lebih sama, dan di sini untuk fitur mesh nggak ada, jadi saya coba gunakan saja all field. Nah, misalkan saya menggunakan kronik ya oke, dan coba saya enter, apakah akan muncul berapa kosakata jurnal yang muncul dari kosakata kek? Ya, yang di sini ada muncul sekitar 1107.478. Dan di sini kalau kita kembali lagi untuk penggunaan fitur kontennya, ini bahkan bisa lebih sedikit kerucut. Ya, coba kita ambil untuk 5 tahun terakhir. Berapa jurnal yang akan muncul? Ada sekitar 44.000. Kemudian kita menggunakan lagi coba fitur-fitur yang lain. Di sini kalau kita coba lihat ada fitur apa saja yang ada. Oke, semua kebanyakan fiturnya terkait jurnal. Ya, jadi kita coba ambil jurnalnya saja, kita klik. Ya, di apply. Jadi kita sudah mencari tipe jurnal berdasarkan 5 tahun terakhir. Kemudian disiplin ilmunya kita ingin menggunakan apa? Apakah berdasarkan anatomi fisiologi, kemudian dari segi biologi, ataukah yang mana yang ingin kita lihat. Dan ternyata dari sekian banyak ini sudah dikerucutkan lagi, karena saya melihat ke Eke, berarti saya melihat dari segi diet clinical nutritionnya. Kemudian coba kita lihat lagi yang lain, ada pilihannya apa saja. Ya, oke. Ya, dari segi public health-nya, ya kita coba lihat dua yang tadi dulu, dan kemudian kita apply. Dan ternyata berapa jurnal yang muncul dari pencarian yang tadi? Ternyata ada sekitar 6.291. Dan tadi kalau kita lihat dari awal untuk penggunaan kosakata kek yang awalnya sekitar 200.000, kemudian kita kerucutkan per 5 tahun, kemudian kita kerucutkan lagi berdasarkan jurnal artikel saja, dan kemudian kita menggunakan disiplin ilmunya public health tadi dengan dari segi nutrisinya gimana, dan ternyata memunculkan pencarian sekitar 6.291. Ini baru kosakata menggunakan kek. Coba kita kembali lagi ke pencarian yang awal.